Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, wabil khusus tadi yang sudah membaca Maulid At-Tibai, baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga. Nah, sekarang kami meneruskan pembacaan yang nomor 4. Nanti sekaligus kita bersama-sama mahallul qiyam. Jadi saya baca terlebih dahulu, sekaligus saya jelaskan sebelum kita mahallul qiyam, apa isi dari Al-Barzanji yang biasa kita baca. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. ولما تم lan ing dalem semangsane sampurna min hamlihi saking umure Kanjeng Nabi ing dalem kandungan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi, wasallam lan mugi-mugi paring tambahi keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi apa sing sempurna. Syahrani umur 2 wulan ala masyhuril aqwali meturut utawa miturut utawa menurut ing atase masyhure kaul utawa kuncarane kaul al-marwiyati kang den riwayatake apa aqwal ay anil muhaddisina, artinya pada saat Kanjeng Nabi sempurna umur 2 bulan dalam perut kandungan ibundanya. Jadi tamma syahrani, sempurna min hamlihi umur Kanjeng Nabi di dalam kandungan, sempurna syahrani 2 bulan. Jadi artinya syahroni itu 2 bulan. Kalau syahrun itu artinya 1 bulan.
Lah kalau Syahrini itu artis. Oh ya benar, itu mantan saya dulu. Itu. Jadi Syahroni artinya 2 bulan, sama Syahrini juga sama artinya 2 bulan. Kalau Syahroni pakai alif dan nun itu mahalnya mahal rofa. Kalau mahalnya mahal nasab dan mahal jer itu ditandai dengan ya dan nun, Syahroini. Maka biar tidak berat, bukan Syahroini tapi Syahrini. Lah punya arti 2 bulan. Lah pada saat Kanjeng Nabi sempurna umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya, ala masyhuril aqwalil marwiyah. Itu tadi menurut kaul yang paling masyhur al-marwiyah yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, anil muhaddisina, dari riwayat ulama yang ahli hadis. Lah umur 2 bulan itu kenapa? Kita lanjutkan. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tuwfiya den pundhut sedo bil madinati ing dalem ana negara Madinah al munawwarati kang den padhangake. Apa negara Madinah? Sapa sing dipundhut sedo mau? Sapa abuhu, ramane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi, rupane Sayyid Abdullah. Lah tadi sudah dijelaskan pada saat Kanjeng Nabi sempurna umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya, menurut kaul yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh para ulama, tuwfiya abuhu Abdullah bil Madinatil Munawwarah. Ayahanda Kanjeng Nabi yang bernama Sayyid Abdullah tuwfiya, diwafatkan atau dipundhut sedo alias wafat bil Madinatil Munawwarah, wafatnya di negara Madinah al Munawwarah. Dan ini menurut kaul yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh para ulama. Kanjeng Nabi menjadi yatim itu umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Karena ada kaul yang lain mengatakan bahwa ayahanda Kanjeng Nabi meninggal dunia atau Kanjeng Nabi menjadi yatim, itu ada kalanya yang mengatakan Kanjeng Nabi sudah lahir. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi sudah berumur 2 tahun dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan fil mahdi, artinya bahwa pada saat Sayyid Abdullah atau rama ayahanda Kanjeng Nabi wafat, itu Kanjeng Nabi di dalam bandulan, artinya sudah lahir tapi masih umur kecil. Tapi kaul yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh para ulama, Kanjeng Nabi menjadi yatim alias wafat Sayyid Abdullah itu pada saat Kanjeng Nabi genap atau sempurna umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Ini artinya
jadi motivasi bagi anak-anak yatim atau para ibu yang punya anak yatim. Jadi jangan bersedih. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga yatim. Malah Kanjeng Nabi yatim sebelum dilahirkan itu sudah menjadi yatim. Bagi anak-anak yatim jangan bersedih, jangan putus asa, karena pemimpin kita, idola kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga yatim. Tapi walaupun yatim, Kanjeng Nabi menjadi pimpinan umat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berakhlak luar biasa, berhasil menjadi pemimpin yang baik, berhasil menjadi kepala keluarga yang baik, dan juga semuanya. Ya, ini motivasi sekali lagi bagi anak-anak yatim, jangan pernah menyerah, karena idola kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yatim, bahkan yatimnya jauh sebelum dilahirkan, yaitu pas umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Lah kenapa Sayyid Abdullah meninggalnya di Madinah? Padahal Sayyid Abdullah atau Rama Kanjeng Nabi itu asli penduduk Mekah dan domisilinya pun di Mekah atau tinggalnya di Mekah. Tapi kenapa meninggalnya kok di Madinah? Nah, ini kita lanjutkan. Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah. Wa kana lan ono sapa Sayyid Abdullah, ono iku qad dijtaza, teman-teman lewat utawa liwat sapa Sayyid Abdullah bi akhwalihi bareng kelawan piro-piro pamane bapake Sayyid Abdullah. Bani Adiyyin rupane Bani Adiyyin utawa tedak turune Adiyyin minat ta'ifati saking qabilah an-najjariyati kang bangsa Najjariyah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Sayyid Abdullah itu asli penduduk Mekah, domisili juga di Mekah, tapi kenapa meninggalnya di negara Madinah? Nah, di sini dijelaskan bahwa Sayyid Abdullah pergi ke Madinah itu bareng dengan paman dari ayah Sayyid Abdullah. Siapa ayah dari Sayyid Abdullah? Yaitu Abdul Muthalib atau kakek Kanjeng Nabi berarti. Lah ayahanda Sayyid Abdullah, Abdul Muthalib itu punya saudara. Lah otomatis saudara Sayyid Abdul Muthalib namanya paman ayahanda Kanjeng Nabi atau paman Sayyid Abdullah. Lah ke Madinah itu bareng dengan paman Sayyid Abdullah, yaitu dari keturunan Bani Adiyyin minat ta'ifatin najjariyah, dari qabilah an-najjari.
Jadi Bani Adi qabilahnya itu An-Najjariyah atau An-Najjar. Lah ke Madinah itu tujuan apa? Ke Madinah itu ada dua pendapat. Kalau menurut Imam As-Samnudi dan juga yang dinukil dari Imam Ibnu Wahbin, dinukil dari Imam Az-Zuhri, bahwa ayahanda Kanjeng Nabi pergi ke Madinah beserta paman beliau itu adalah liyashtariya tamron wa zabiban liyasna'a walimatan. Jadi Sayyid Abdullah pergi ke Madinah itu ada tujuan, yaitu membeli anggur dan juga kurma dan juga yang lainnya liyasna'a walimatan, untuk acara walimah. Lah pendapat yang kedua datang ke Madinah itu littijarah, tujuannya adalah berdagang. Kama qalahu Al-Waqidi. Jadi yang kedua tujuannya berdagang, di samping berdagang juga untuk membeli keperluan acara walimah. Nah itu karena memang keluarga besar dari Sayyid Abdullah, keluarga besarnya rata-rata adalah seorang pedagang. Lah makanya Sayyid Abdullah datang ke Madinah itu tujuannya untuk berdagang. Lah disebut An-Najjar. An-Najjar ini artinya kapak atau kampak. Disebut An-Najjar atau qabilah An-Najjar, yang pertama dinisbatkan kepada Taim An-Najjar atau tanah namanya Taim An-Najjar. Ada yang mengatakan lagi disebut An-Najjar karena penduduk qabilah paman-paman dari Sayyid Abdullah atau Rama Kanjeng Nabi, paman-pamannya itu kalau khitan umumnya di di desa itu pakai kampak. Jadi umumnya kalau khitan pakai kampak, maka disebutnya An-Najjar. Jadi terkenal sunatnya pakai kampak. Nah itu kita lanjutkan. Wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa shakwah. Wa makatha lan manggon utawa menang sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam saratane Bani Adiyin minat Taifah An-Najjariyah syahron ing dalam waktu sewulan saqiman hale wong kang gerah utawa sakit yu'anuna hale padha ketungkul utawa sibuk sapa Bani Adiyin suqmahu krana ngurus gerahe Sayyid Abdullah wa syakwah lan sambat-sambat sapa Sayyid Abdullah. Lah tadi pergi ke Madinah dijelaskan tadi dengan tujuan untuk berdagang.
wa makatha fihim syahron saqiman. Lah begitu nyampe di kota Madinah, belum sampai berdagang Sayyid Abdullah, tapi langsung sakit. Di Madinah itu selama sebulan, syahron, selama sebulan dengan paman-paman Sayyid Abdullah. Saqiman, itu dalam keadaan sakit. Jadi mulai datang bukan berdagang, tidak sempat berdagang, malah merasakan sakit. Jadi saqiman dari sakoma, sakit. Jadi makanya kalau namanya sukma pakai qaf, nah itu jangan sampai pakai qaf kalau mau menamai anak sukma, misalkan sukmawati, jangan pakai qaf karena artinya sukma itu sakit. Saqiman, jadi sebulan itu dalam keadaan sakit. Yu'anuna suqmahu, paman-paman Sayyid Abdullah yaitu dari Bani Adiyin tadi sibuk mengurus sakitnya Sayyid Abdullah. Yu'anuna ayyushghiluna bitta'abi suqmahu, paman-paman Sayyid Abdullah ini sibuk mengurus sakitnya Sayyid Abdullah. Jadi sakit keras. Jadi yang tadinya mau berdagang akhirnya nggak jadi berdagang karena Sayyid Abdullah sakit, maka paman-pamannya juga mengurus Sayyid Abdullah. Wasyakwah, syakwah itu artinya wadul atau aduh-aduan. Jadi wadul atau aduh-aduan. Jadi kalau sakit atau merasakan sakit biasanya aduh, Allah, astagfirullah, Allah. Jadi adu-aduan, syakwah itu artinya wadul atau adu-aduan. Maka orang sakit adu-aduan atau syakwah itu hukumnya boleh. Jadi misalkan Masya Allah, Allah, aduh, itu boleh. Nah, Sayyid Abdullah pada saat sakit sama syakwah. Yang tidak boleh itu kalau sakit ini marah-marah. Diuji sakit itu marah-marah, malah nama hewan semua yang keluar sambil marah-marah, itu yang tidak boleh. Baru dikasih sakit gigi itu marahnya luar biasa, hewan-hewan keluar semua, anjing, bagong dan lain sebagainya, sampai banyak yang ngomong itu anjing sakit kos kia. Nah, itu yang nggak boleh, marah-marah tidak boleh. Kenapa? Karena sakit itu ujian dari Allah. Kalau hanya sekedar syakwah, wadul atau adu-aduan boleh, karena itu tidak sampai mengumpat, tidak sampai menerima tidak menerima cobaan. Jadi yang dilarang itu dicoba enggak terima, itu yang dilarang. Itu karena sakit ini adalah ujian luar biasa. Maka katakan Kanjeng Nabi, kalau hamba diuji sakit oleh Allah, diuji sakit panas dingin selama 24 jam atau 1 hari 1 malam, diuji sakit panas oleh Allah, maka sakit yang 24 jam itu, sakit panas tadi, bisa melebur dosa selama 1 tahun. Nah, ini kita bisa bayangkan bagaimana ujian sakit itu luar biasa, minimalnya menghapuskan dosa. Maka kata para ulama, ujian sakit itu kalau mengenai badan kita, ya seperti panas dingin, terluka, jantung misalkan, gula dan lain sebagainya yang mengenai badan,
Kalau sakit itu mengenai badan, lah itu bisa melebur dosa. Tapi kalau sakit itu mengenai hati, maka bisa mengangkat derajat manusia. Lah sakit yang mengenai hati itu apa? Ya difitnah, dijelek-jelekin. Nah itu sakitnya mengenai hati. Lah yang sakit mengenai hati itu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi nggak usah dibalas kalau dijelek-jelekin, biarkan saja. Dikasih pahala kok nggak mau. Jadi kita difitnah kayak apapun, dijelek-jelekin kayak apapun, dijatuhkan kayak apapun, nggak usah dibalas. Rugi kalau kita balas. Dikasih derajat kok dibalas, jangan dibalas. Yang paling penting kita jangan pernah jelekin orang, kita jangan pernah ngomongin orang atau ghibahin orang, apalagi menzalimi orang lain. Tapi kalau kita yang dizalimi, dijelek-jelekin, nggak apa-apa. Nah itu. Jadi makanya syakwa atau wadul itu boleh dalam agama. Yang tidak boleh itu tidak ikhlas atau tidak menerima diuji sakit oleh Allah. Maka begitu sebulan merasakan sakit, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Jadi makanya begitu sebulan sakit, maka Sayyid Abdullah wafat atau meninggal dunia. Artinya bahwa pada saat umur 2 bulan Kanjeng Nabi di dalam perut kandungan ibundanya, Kanjeng Nabi sudah menjadi yatim. Kita lanjutkan. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sadah. Walamma tammalan ing dalam semangsane sempurna min hamlihi saking kandungane kandungan ibune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alar rajihi miturut kaul yang paling rojeh apa sing sempurna 9 ashhurin 9 wulan qamariyatin kang bangsa rembulan utawa hijriyah. Wa ana lan parek lizamani tumrap kaduwe zaman apa sing parek ayyan jaliya yen to ilang utawa apa ayang jaliya yen to ilang anhu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Lah pada saat Kanjeng Nabi sempurna umurnya 9 ashhurin, sempurna 9 bulan. Alar rajihi miturut kaul yang paling unggul. Alar rajihi miturut kaul yang paling unggul. Kanjeng Nabi sempurna umur 9 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Wa ana lizzamani ayyang jaliya anhu sodah. Lah namanya 9 bulan itu berarti umumnya bayi mau lahir. Lah menurut kaul yang paling rojih, Kanjeng Nabi
lahirnya itu ya 9 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Ada yang mengatakan waqila thamaniyatun, waqila asyaratun, waqila sab'atun, waqila sanatun. Jadi ada yang mengatakan 8 bulan, 10 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi menurut kaul yang paling rojih, kaul yang paling unggul dari para ulama, Kanjeng Nabi umurnya pada saat lahir di dalam kandungan yaitu 9 bulan. Yaitu umumnya orang hamil 9 bulan. Ada orang itu yang hamil 7 bulan lahirin ada, cuman jarang. Terus yang 1 tahun ada, cuman jarang. Yang 2 tahun ada, cuman jarang. Bahkan yang 4 tahun ada, cuman jarang. Ghalibnya atau lumrahnya adalah 9 bulan. Begitu juga Kanjeng Nabi. Menurut kaul yang paling rojih, pada saat Kanjeng Nabi umur 9 bulan di dalam perut kandungan ibundanya, ana liz zamani ayyang jaliya anhu soda, maka sudah dekat bagi zaman ini, sudah dekat. Apanya yang dekat? Yaitu sebentar lagi dahaganya atau dahaga zaman itu akan hilang, karena dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibaratnya zaman ini sudah lama dahaga, tidak pernah tersiram air, tidak pernah ada ajaran agama, jauh dari kehidupan agama. Yang ada adalah kezaliman, kegelapan, zaman jahiliyah. Maka begitu Kanjeng Nabi mau lahir, maka otomatis zaman yang tadinya kering dahaga, tidak ada tersiram agama, sebentar lagi akan tersiram dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya cahaya atau nur sebentar lagi akan menerangi jagat raya, dengan Kanjeng Nabi sebentar lagi akan lahir. Kita lanjutkan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah. Hadara hadir, ummahu hadir ing ibundae Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailata maulidihi, ing dalem wengine den lahirakine Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang hadir, siapa yang hadoro mau? Sopo Asiyatu, Dewi Asiyah utawa Siti Asiyah. Wa Maryamulan nomor loro Siti Maryam. Fi niswatin, bareng sartane piro-piro wong wedok, minal hadirati saking swarga, al-qudsiyati kang den suciake utawa kang den bersihake. Lah tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat Kanjeng Nabi umurnya sudah sempurna 9 bulan, maka otomatis akan lahir sebentar lagi. Maka diibaratkan zaman ini yang lama kekeringan dari ajaran agama,
lama kekeringan dari cahaya, sebentar lagi zaman akan hilang dahaganya dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah begitu Kanjeng Nabi mau lahir, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Jadi untuk menemani Siti Aminah ibundanya Kanjeng Nabi di sana pada saat mau lahir, ini hadir yang pertama Asiyatu, yaitu Siti Asiyah. Siti Asiyah itu siapa? Siti Asiyah bintu Ammi Musa, bintu Muzahim, bintu Muzahim al-Israiliyati wahiyya bintu Ammi Musa. Jadi Siti Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun dari bangsa Israel. Wahiyya bintu Ammi Musa, yaitu putrinya pamannya Nabi Musa. Jadi Siti Asiyah ini adalah wanita yang sangat mulia, wanita solihah. Ini hadir pada saat Kanjeng Nabi mau dilahirkan. Itu yang pertama. Wa Maryamu, yang kedua adalah Siti Maryam. Siti Maryam itu siapa? Yaitu wahiyya bintu Imran. Jadi Siti Maryam adalah putri dari Imran atau ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Lah dua-duanya ini, yaitu Siti Asiyah sama Siti Maryam, itu adalah wanita suci. Dua-duanya masih perawan. Nah itu. Lah kok bisa Siti Asiyah punya suami Fir'aun kok masih perawan? Iya betul. Jadi Siti Asiyah ini saking imannya kepada Allah dijaga oleh Allah. Padahal suaminya zalimnya luar biasa. Siapa yang tidak tahu kisah yang namanya Fir'aun? Karena Siti Asiyah ini iman kepada Allah, beda dengan suaminya. Siti Asiyah adalah wanita suci, wanita solihah, maka dijaga oleh Allah. Maka diceritakan oleh ulama, Siti Asiyah ini masih perawan. Jadi setiap menjelang maghrib, Siti Asiyah itu dikasih kamar khusus oleh Allah. Begitu Siti Asiyah masuk ke sana, siapapun tidak bisa melihat. Maka begitu Siti Asiyah masuk, Allah di sana menyerupakan jin ifrit persis seperti Siti Asiyah, atau jin ifrit yang menyamar jadi Siti Asiyah, menggantikan peran Siti Asiyah. Jadi makanya Fir'aun kalau ngajak, istilahnya ngajak Siti Asiyah berhubungan suami istri, ya bukan Siti Asiyah, tapi itu jin ifrit yang diserupakan oleh Allah persis seperti Siti Asiyah. Maka dijaga. Maka Siti Asiyah menurut ulama adalah perawan. Begitu juga Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu juga sama, wanita suci. Jadi makanya walaupun punya anak tapi tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka hamilnya juga beda dengan umumnya hamil dengan laki-laki. Maka begitu ditiup oleh malaikat Jibril, maka langsung besar perutnya. Tidak melalui 1 minggu, 2 minggu, enggak, lebih cepat. Nah itu artinya walaupun hamil ya tetap perawan.
Lah kenapa Siti Asia, Siti Maryam ini kok hadir pada saat Kanjeng Nabi dilahirkan? Menurut ulama, dua-duanya ini besok di surga menjadi istrinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 yang jadi istri Kanjeng Nabi, yaitu Siti Asia, Siti Maryam, terus Ummi Kulsum ukhti Musa, saudara perempuan dari Nabi Musa. Itu adalah wanita solihah, wanita suci yang dijaga oleh Allah. Jadi di surga nanti jadi istri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya di surga itu beda aturannya dengan beda aturannya kayak di dunia. Kalau di dunia misalkan tidak boleh yang namanya nikahin kakak adik sekaligus, nggak boleh, kecuali kalau yang dinikahi meninggal, ke adiknya boleh, atau turun ranjang naik ranjang boleh. Kalau di surga ya boleh ya, karena memang syariatnya beda. Bahkan kata ulama, kalau di surga itu misalkan nikahin ibunya sama anaknya bareng, ya boleh di surga. Apakah di surga ada cemburu? Nggak ada di surga cemburu. Cemburu itu adanya di dunia. Jadi di surga itu isinya kenikmatan. Jadi isinya hanya kenikmatan saja, nggak ada yang tidak nikmat. Semuanya serba nikmat. Makanya mana mungkin ada cemburu? Ya cemburu itu nggak enak. Jadi makanya di surga itu sudah tidak ada cemburu. Maka rata-rata laki-laki satu istrinya banyak. Nah itu di surga. Lah di surga itu isinya hanya nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Jadi saking nikmatnya surga, ulama berpendapat atau menjelaskan saking nikmatnya surga, di surga itu tidak ada berak, tidak ada kencing, tidak ada masak. Jadi kencing nggak ada, berak nggak ada, makan sekenyang apapun, minum sekenyang apapun, tidak kencing dan juga tidak berak, ya tidak kentut. Jadi memang Allah menciptakan tidak ada jalan yang namanya belakang. Nah itu saking nikmatnya surga. Ya bayangin kalau misalkan di surga ada berak, ada kencing. Lah kalau WC-nya penuh, lah ini siapa yang menyedot WC? Masa harus telepon penyedot WC? Nah kalau misalkan di surga ini ada masak, lah kalau gasnya habis, masa panggil tukang gas? Nggak ada. Jadi di surga tidak ada masak. Kalau kepingin makan ya langsung datang. Lah intinya di surga itu serba kenikmatan, tidak ada yang tidak nikmat. Isinya hanya kenikmatan. Lah kenikmatan yang luar biasa itu tidak sebanding atau tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan nikmat yang satu, yaitu bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Jadi nikmat paling puncak adalah bisa bertemu dengan Allah. Maka seluruh kenikmatan yang ada di surga tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kenikmatan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi makanya ada perbedaan ini antara orang zuhud dan orang ma'rifat. Kalau orang zuhud itu kalau ibadah ya yang dikepingin surga, kepingin pahala ya kepingin surga. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh. Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, boleh. Jadi meminta surga
kita beramal ini kepingin surga itu boleh, nggak salah. Maka orang zuhud kepinginnya surga. Lah kalau orang ma'rifat ini nggak kepingin surga, nggak kepingin pahala, nggak kepingin surga. Yang dikepingin itu hanya Allah. Kenapa? Karena orang makrifat mandang surga itu adalah makhluknya Allah atau yang menciptakan Allah. Berarti surga itu ya makhluknya Allah. Lah makhluk mengejar makhluk itu secara logisnya mereka tidak mau. Makhluk sama makhluk. Jadi mereka nggak butuh surga. Maka yang mereka butuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beramal itu bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, enggak, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk semuanya bagi orang makrifat lewat, enggak ada. Nah ini bukan hanya Siti Asiyah dan Siti Maryam yang hadir pada saat Kanjeng Nabi dilahirkan. Fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Fi niswatin beserta para bidadari dari surga. Fi niswatin, fi ay bimakna ma'a. Fi niswatin bareng bidadari-bidadari dari surga al-qudsiyah, surga yang suci atau disucikan. Jadi Siti Asiyah, Siti Maryam hadir, bidadari-bidadari hadir. Di riwayat yang lain Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sebentar lagi kekasihku mau lahir. Sebentar lagi kekasihku mau dilahirkan ke dunia. Siapkan para malaikat untuk menyambutnya. Siapkan roh para nabi dan rasul untuk menyambutnya. Siapkan roh para wali untuk menyambutnya. Jadi semuanya siap, suruh siap oleh Allah untuk menyambut kekasih Allah, yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi bidadari semuanya hadir menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kadang-kadang orang itu ngomong kalau maulid itu nggak perlu. Ini salah. Malah ada yang bikin sayembara, coba katanya kalau menemukan satu ayat saja, ini kata orangnya nggak senang maulid itu, kalau ada dalam Al-Quran satu ayat saja yang membolehkan maulid, maka saya kasih jam tangan dan juga hadiah umroh. Jadi jam tangan yang dia pakai sama hadiah umroh, kata dia. Ya kayak gitu jawabannya gampang. Ya cukup dijawab. Carikan juga satu ayat saja, ayat yang melarang melaksanakan maulid atau mengadakan perayaan maulid. Kalau ada, hadiahnya saya dobelin, jam tangan dobel, umroh juga dobel. Nah itu jawabannya. Jadi jangan jawab pakai dalil, karena mereka dikasih dalil itu percuma. Nah itu. Jadi makanya suruh nyari ayat yang membolehkan maulid. Maka jawabannya suruh nyari ayat yang melarang maulid, ada enggak? Jadi sama-sama suruh nyari. Nah itu. Jadi makanya roh para nabi
para malaikat juga disuruh siap oleh Allah. Malaikat Jibril suruh menyeru karena sebentar lagi Kanjeng Nabi akan dilahirkan. Jadi, kalau masalah dalil masalah maulid di kitab-kitab para ulama itu banyak. Mau masalah berdiri, mahalul qiyam banyak. Nah itu. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 364 ada sebuah syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nah, ini dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halamannya 364. Jadi kalau diartikan syair tadi, jika orang seperti Abu Lahab saja, paman Kanjeng Nabi, jika orang seperti Abu Lahab saja yang jelas-jelas tercela dan kekal di neraka, nah ini Abu Lahab kekal di neraka, setiap hari Senin diringankan siksanya sebab ia bergembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Maka apalagi jika yang bergembira itu seorang muslim yang sepanjang hidupnya bergembira atas lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata muwahhida, dan wafatnya juga dalam keadaan Islam. Yang Abu Lahab saja yang kekal di neraka selama-lamanya gara-gara seneng keponakannya atau Kanjeng Nabi lahir, seneng sampai memerdekakan budaknya saking senengnya. Itu saja setiap hari Senin itu siksanya diringankan. Abu Lahab yang kekal di neraka, apalagi kita sebagai muslim yang bertauhid, senang dengan kelahiran, bergembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Abu Lahab saja diringankan, apalagi kita yang muslim. Nah ini dicantumkan dalam kitab I'anatul Talibin juznya 3 halamannya 364. Nah itu. Jadi makanya dalil tentang masalah maulid, kitab I'anah ini adalah kitab Al-Mu'tabarah yang dipakai rujukan kalau pas bahsul masail. Jadi nggak usah diragukan yang namanya penjelasan dari kitab kitab I'anatul Talibin. Dan juga ada satu cerita lagi masih di dalam kitab I'anatul Talibin juznya 3 tapi halamannya 415. Nah ini kisah ini di zaman Harun ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Ini dituangkan kisah ini dalam kitab I'anatul Talibin juznya juz 3 halamannya 415. Jadi pemuda ini bukan orang ahli ibadah. Makanya masyarakat tidak suka dengan pemuda ini karena perilakunya terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah.
Akan tetapi pemuda ini punya keunikan. Kalau bulan Rabiul Awal atau pas Kanjeng Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal hari Senin, pemuda ini berdandan begitu rapi, semua pakaian dia yang bagus dipakai, semua perhiasan yang dia punya dipakai, wewangian dipakai, badannya bersih. Setelah itu dia bikin makanan dan masyarakat diundang untuk makan-makan. Nah, setelah kumpul semua, sebelum acara makan-makan, pemuda ini minta dibacakan maulid Nabi sebelum makan. Nah, itu tiap tahun diadakan oleh pemuda ini. Nah, setelah mengadakan itu ya balik lagi maksiat lagi, terang-terangan maksiat. Makanya pemuda ini sangat terkenal, jadi tidak disenangi pemuda ini dengan perilakunya oleh masyarakat. Lah makanya begitu pemuda ini meninggal dunia, masyarakat males ngurus jenazah, takziah itu males ngurus ngurus mayitnya atau jenazahnya, itu nggak mau masyarakat. Nah, pada saat dia meninggal, disitulah ada hatif atau suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa berkata, wahai masyarakat Basrah atau tanah Basrah, pada hari ini waliku meninggal dunia. Ini kaget masyarakat ini, dicari siapa yang meninggal hari ini, ternyata pemuda itu. Baru tahu kalau pemuda itu adalah seorang wali. Nah, makanya akhirnya masyarakat berduyun-duyun untuk mengurus jenazahnya, ngeramut jenazahnya sampai dimakamkan selesai. Nah, begitu dimakamkan selesai, malam harinya hampir seluruh masyarakat itu mimpinya sama, yaitu mimpi bertemu dengan pemuda tadi yang sudah meninggal dunia. Lah di mimpinya masyarakat itu, pemuda ini hidupnya bahagia, pakaiannya mewah, semuanya serba mewah yang dikenakan. Maka masyarakat dalam mimpi yang bertemu tadi tanya, kamu itu perasaan saya, masyarakat itu, kamu juga bukan orang ahli ibadah, malah yang banyak setahu kami kamu maksiat. Kalau maksiat terang-terangan, kamu memperoleh seperti ini, apa amalan kamu? Kata masyarakat mimpi bertemu dengan dia setelah dikuburkan. Jawaban pemuda tadi, saya memperoleh hal seperti ini, kehormatan seperti ini, kemewahan seperti ini, berkat penghormatan terhadap hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai oleh Allah diangkat sebagai waliullah. Nah, ini kisah ini dituangkan dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halamannya 415. Nah, ini banyak lagi keberkahan maulid, keberkahan yang ada dalam peringatan maulid. Jadi makanya sangat rugi kalau kita tidak hadir atau bahkan tidak pernah hadir dalam acara-acara maulid, karena keberkahannya luar biasa. Nah, itu kita lanjutkan lagi kita lanjutkan, setelah itu mahalul qiyam. Wa akhadhaha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanah. Wa akhadhaha lan ngalap Aminah utawa Siti Aminah opo al-makhadu larane mana utawa larane nglahirake. Fawaladatu mongko nglahirake
sopo Aminah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuron hale rupa nur ya tala'la'u kang mencorong opo sanahu padange nur. Nah ini jadi begitu sudah hadir Siti Asia, Siti Maryam, para bidadari, para malaikat semuanya sudah siap, bahkan roh para nabi, para rasul, para wali siap semuanya. Wa akhadhal makhadu, maka Siti Aminah merasakan al-makhad. Al-makhad itu apa? Al-makhad itu bahasa Arab, kalau bahasa kita sakit mau melahirkan itu namanya al-makhad. Jadi semua perempuan kalau mau melahirkan pasti merasakan al-makhad. Nah kalau saya mah nggak pernah ngerasain, yang ngerasain mah ibu-ibu. Apa benar kalau seandainya mau ngelahirin sakit? Benar. Nah berarti nggak bohong. Tapi walaupun sakit ya tetap aja ngulang lagi, lahir lagi. Begitu Siti Aminah merasakan al-makhad, disitulah fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aminah melahirkan junjungan kita, sayyid kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuron, jadi bukan waladan tapi nuron. Jadi harusnya melahirkan waladan, melahirkan anak, tapi enggak, di sini ditulis fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron, melahirkan cahaya. Kenapa disebut cahaya? Menurut penjelasan para ulama, begitu Kanjeng Nabi lahir, bayi ini nggak kelihatan, yang kelihatan cahaya, nur atau cahaya yang kelihatan. Ya talak usanah, yang cahaya ini sangat terang. Maka sampai-sampai kakek Kanjeng Nabi yang lagi berada agak jauh dari rumah Siti Aminah, begitu Kanjeng Nabi lahir melihat cahaya yang sangat terang, maka kakek Kanjeng Nabi Abdul Muthalib langsung tahu bahwa cucunya sudah lahir. Maka masyarakat sekitar juga sama, melihat cahaya yang luar biasa dari cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah penjelasan atau isi dari Al-Barzanji. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai atau maulid-maulid yang lainnya itu isinya sama, yaitu sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bagaimana Kanjeng Nabi diciptakan awal mula Nur Muhammad, sampai nanti syafaat Kanjeng Nabi di hari kiamat, semua ada dalam Al-Barzanji. Nah ini kadang-kadang orang yang tidak ngerti ngomong itu seenaknya bahwa membaca Al-Barzanji itu bid'ah. Ini kata orang yang nggak ngerti. Padahal orang yang ngomong kayak gitu beli buku Risalah Kanjeng Nabi. Risalah Kanjeng Nabi buku dibeli sama dia, padahal isinya Risalah Kanjeng Nabi itu adalah cerita atau kisah Kanjeng Nabi mulai dari kecil sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai nanti syafaat di surga, sama. Jadi dia baca buku itu nggak bid'ah, tapi baca Al-Barzanji bid'ah. Nah ini kebalik namanya otaknya. Lebih bid'ah mana baca risalah buku Kanjeng Nabi sama Al-Barzanji, loh isinya sama. Kalau ngomongin bid'ah aja, lebih bid'ah buku yang baru ditulis. Al-Barzanji atau kitab maulid itu adalah ditulis oleh para ulama dengan kaul-kaul yang dikumpulkan atau yang diriwayatkan dari ulama-ulama ahli hadis dan ulama-ulama ahli yang lainnya. Nah itu
Jadi kadang-kadang sembarang ngomong karena nggak ngerti isinya maulid. Maka kita jelaskan ini supaya tahu bahwa maulid ad-Dibai atau maulid al-Barzanji ini ya ini isinya. Nah itu lah harapan kita dengan kita membaca maulid, kita semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kedua orang tua kita juga diampuni oleh Allah. Dosa guru-guru kita juga diampuni oleh Allah. Dosa masyarakat kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya kita tambah banyak, tambah barokah, keluarga kita juga tambah berkah, apapun yang kita miliki juga tambah berkah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah kita lanjutkan nanti mahalul qiyam bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصفي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأينا العيس حنات مرحبا بالسورى إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فأغيثني وأجيرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني الذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله عد التحرير سطور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.